Salam prestasi. Salam prestasi. Teman-teman semua, kita masih di Sanggar Prigel di kota Purworejo. Sekali lagi saya katakan kota ini kota dingin, sejuk, aduh enak banget, apa tuh nyaman banget. Dan kami di sini semua difasilitasi oleh Sanggar Prigel dari 3 generasi ini. Ini tatamu kita yang sangat istimewa, dari ibu, anak sampai cucu, semua penari klasik, mengembangkan budaya bangsa. Tentunya mereka ini adalah pahlawan-pahlawan di bidang kesenian. Jadi pahlawan itu tidak harus berjuang secara fisik, pahlawan olahraga, pahlawan kesenian, beliau juga bisa dikatakan sebagai pahlawan-pahlawan kesenian, khususnya di kota Purworejo, umumnya di Provinsi Jawa Tengah. Baik, kita akan sapa tamu-tamu Om Deddy kali ini. Tapi Om Deddy sebelumnya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada keluarga besar Sanggar Prigel yang memfasilitasi semuanya, kemudian juga dengan Mogang Studio, dengan Jeding Production, tentunya dengan juga Insaga, karena kita semua ini adalah dari Insaga, Indonesian School of Art, ditambah lagi juga dengan anaknya Pak Deddy ini, Otto, Azab Otto, yang selalu membackup Pak Deddy. Biasanya kita berdua memberikan pertanyaan-pertanyaan. Kali ini Pak Deddy sendiri karena kita harus muncul, setelah ini kita berangkat ke Bandung, Jawa Barat. Baik, kita akan sapa tamu kita kali ini. Selamat sore Ibu. Selamat sore Pak Deddy. Selamat sore Mbak. Selamat sore Pak Deddy. Selamat sore Adik. Nah, sekarang teman-teman semua, Ibu, putrinya, cucunya. Keren kan? Nah, sekarang kita mau minta kepada Ibu untuk memperkenalkan diri, kemudian proses bagaimana membangun tari klasik yang ada di Purworejo. Monggo Ibu perkenalkan diri. Iya. Oke, halo teman-teman. Jumpa dengan kami dan saya di sini nama Francisca Untariningsih. Sudah tua ya. Anak-anak didik kami itu kalau panggil saya sudah Uti. Uti ya. Panggilan keren dan saya cukup bahagia dipanggil Uti ya. Saya mungkin mendapatkan anugerah dari Tuhan berupa talenta menari. Nah, dari talenta menari ini mungkin orang tua saya juga mendukung sehingga sampai sekarang bermanfaat. Di mana saya lahir di Jogja 62 tahun yang lalu dan digodok dalam hal berkesenian khususnya seni tari itu di Jogja. Dari mulai SD itu saya di Sanggar Tari Sunu Pratiwi, asuhan Bapak Muhammad Yasin, almarhum sekarang baru saja. Kemudian setelah agak remaja, saya masuk juga di Pusat Latihan Tari Bagong Kusudiharjo. Nah, setelah saya dewasa dan saya melamar pekerjaan Pak Deddy, diterima di Purworejo di Departemen Penerangan, puji Tuhan ya. Kemudian saya gelisah di Purworejo kok sepi ya. Kemudian saya tetap berkesenian di Purworejo tapi saya bingung nggak punya teman.
Terus saya mencari teman, ya banyak teman ternyata di sana di Purworejo ini, ya. Kemudian setelah berteman, bergaul, dan dari pemerintah daerah sendiri tahu kalau saya punya talenta di seni tari, maka saya mendapatkan kesempatan untuk belajar di Padepokan Bagong Kusudiharjo angkatan 11, sehingga dari sanalah saya menjadi orang yang berani berbuat sesuatu, ya. Dulunya memang saya pendiam, agak minder, tapi setelah Pak Bagong itu memotivasi saya untuk ayo terus, kamu bisa, akhirnya saya berani dan saya merasa bisa. Nah, saya sepulang dari Padepokan, saya kembali ke Purworejo dan ingin berbuat sesuatu. Akhirnya ya dari mulai awal tahun 1984 saya selesai dari Bagong, kemudian tahun 1985 saya memberanikan diri untuk membuat sanggar. Nah, dari mulai muridnya 5 tanpa publikasinya cuma dari mulut ke mulut, ya. Terus 10, tambah lagi 25, balik lagi 5 ya. Tapi terus saja saya telaten karena saya dibekali orang tua itu ata teken tekun bakal katekan. Nah, benar, saya pegang, benar, ya, ya, saya pegang. bisa Jadi dijawab, saya ya. tekun selama niat itu baik dan selama saya berbuat baik, maka akan berkah untuk selanjutnya dan selanjutnya sesuai dengan apa yang saya harapkan. Ternyata bisa. Lama-lama banyak orang percaya, dapat dukungan, dan jadilah Sanggar Tari Prigel dari mulai 1985 sampai sekarang tetap ada. Ya, itu ceritanya Pak Dedi, ya. Keren, tuh teman-teman semua jangan pernah bosan. Terus telateni aja, telateni. Sebab kalau nggak ditelateni, udah mulai naik, kemudian ditinggalkan, wah dari awal lagi. Ini contoh yang keren. Tadi kan ibunya, sekarang kita akan ke putrinya. Ibunya kan belajar secara informal, tapi kalau putrinya kelihatannya belajar secara formal. Beliau belajar di Institut Seni Indonesia. Monggo, Mbak Yu bisa memperkenalkan diri. Terima kasih Pak Dedi. Sami-sami. Halo teman-teman, saya memperkenalkan diri. Nama saya Melania Sunari Putri. Saya putri dari Ibu Untari Ningsih. Dari kecil memang saya sudah di lingkungan tari karena ibu saya juga penari juga. Kemudian karena yang pertama hobi, kemudian panggilan rasanya ingin melanjutkan di tingkat selanjutnya. Jadi saya melanjutkan di ISI Yogyakarta untuk lebih mendalami apa toh sebenarnya tari itu. Di situ saya banyak sekali belajar baik di tari, di bidang tari maupun bidang-bidang lainnya melalui pergaulan dan informasi-informasi dari teman-teman. Itu kemudian setelah selesai di ISI, saya kembali ke Purworejo di Balindeso. Kemudian saya melanjutkan di Sanggar Tari Prigel, di mana sanggar tari tersebut sudah didirikan ibu saya sejak tahun 85. Jadi itu atas perjuangan ibu saya tinggal melanjutkan. Sebenarnya enak saya Pak Dedi, tinggal melanjutkan yang berjuang. Ya, babat alas ibu ya. Iya. Gitu. Jadi di sini saya mengembangkan apa sih yang bisa saya lakukan di sanggar Prigel. Selain saya mengajar, saya juga membuat atau di koreografinya. Jadi sebagai koreografer itu adalah salah satu kebahagiaan ketika ide atau gagasan yang saya ngen itu terrealisasi ke dalam sebuah karya. Itu sebuah kebahagiaan. Jadi saya melanjutkan dari talenta ibu, kemudian dilalah nurun ke saya, kemudian saya melanjutkan perjuangan ibu dari membangun bakat alas, membangun sanggar tari. Begitu Pak Dedi.
Keren teman-teman, itulah generasi kedua ya, generasi dari Mbak Uti ini. Kemudian putrinya tadi, kalau Mbak Uti belajar secara informal, putrinya secara formal. Sekarang kita mau ke cucunya. Nah, kita mau ke cucunya. Adik, monggo perkenalkan diri. Halo, Sana. nama saya Stella Senimiara, biasa dipanggil Seni. Ini ya. Dulu belajar nari juga dari sanggar. Dulu awal-awal masih kecil nggak hobi menari, lama-lama jadi kebiasaan, jadi hobi. Itu sudah berapa lama belajar kamu sama mama? Ya, mungkin dari usia 4 tahun, Sekarang usiamu 12, 12 tahun. ya, 8 tahun lagi. Masih kecil loh teman-teman ya, dikepoin aja nih, masih kecil, masih kelas 6 SD ya berarti ya? Ya. Oke, di mana SD-nya? SD Maria. SD Maria Purworejo ya. Baik, Om ke Ibu sekarang. Ibu berapa lama di tempatnya Pak Bagong? Kalau di PLT-nya kan hanya setiap minggu itu 1 kali. Sekali, ya. Itu hanya berapa tahun, 2 tahun atau 3 tahun. Tapi kan tidak fokus Tidak sekali fokus, ya. ya, karena saya masih sekolah juga. Jadi ada waktu senggang. Kalau nggak ada kegiatan saya ikut di sana ya. Tapi kalau yang di Padepokan ya full setengah tahun. Oh, di sana? Ada paket khusus untuk cantrik di sana. Nyantri di sana Iya, ya? nyantrik di sana. Makan tidur di sana? Iya, Berapa bulan itu? 6 bulan. 6 bulan ya? Programnya 6 Oh. bulan, paketnya 6 bulan. Siapa yang handle Ibu atau di zamannya Ibu siapa? Karena sekarang kan udah mungkin generasinya udah ganti ya. Iya, Pak Bagong sendiri. Oh, Pak Bagong Iya. sendiri, almarhum. Kemudian ada Pak Oto, Oh, Pak Mas ada Oto. ya Mas Oto, ada Mbak Nus, Oh, Mbak ada Mbak Ida, Oh, Mbak Ida, ya. almarhum ya. Kemudian ada Mas siapa yang panjang itu, Mas Topo. Oh, Mas Topo, ya. Kemudian ada Pak Bondan juga, Oh, ya. Bondan. Sesepuh yang senior Mas Didi Nini Dawak Oh, Mas juga, Didi juga situ. ngajar. Oh. Pengalaman atau cerita lucu saya ketika beliaunya kan pegang rias busana ya. Kemudian saya jadi pakai untuk praktek, terus muka saya karena muka nggak pernah make upan, jadi rusak merah-merah semua. itu. Betul, Mas betul. Didi sampai ketakutan itu, gimana ini gimana. Terus akhirnya ya dengan cara beliau akhirnya pulih lagi, mungkin alergi apa-apa. Itu pengalaman yang lucu tapi cukup ya Berkesan, deg-degan ya, ya. berkesan ya. Betul. Oh ya. Baik teman-teman, ternyata memang tuh Mbak Uti ini kenapa bisa eksis, karena memang yang handle itu master-master semua ya. Ada Mas Didi, ada Mas Oto. Kemudian saya kembali ke putrinya Mbak Uti. Waktu masuk isi tahun berapa? Tahun 98 saya masuk, 98 ya. selesai 2003. Masih di handle Mas Mir ya? Masih Masih ya. Siapa aja di zaman itu tuh dosen-dosennya? Pak Broto, Oh, Mas ada Mir. Pak Bang TA, Pak Hando, Bu Ginting, kemudian Bu Eyin, ada Pak Bambing. Oh, Mas Bambi. Ya. Maaf, aku manggilnya Mas karena itu nggak jauh beda apa saya. Sama Mbak Uni juga ya? Ya, Mbak Uni. ini kemudian Bu Uti, Oh, Uti ya. ya masih banyak sekali, Wah. masih ada sekarang. Ya. Baik teman-teman semua ya, ternyata baik Mbak Utinya dihandle sama orang-orang expert, anaknya juga iya, tuh mayoritas teman-teman saya semua yang di situ orang-orang hebat semua, tapi kita memang baru saja kehilangan saudara kita Mas Mir ya, karena memang ya Tuhan berkehendak lain. Saat ini beliau sudah ada di surganya. Amin ya, kita doakan untuk Mas Mir tetap berkarya di sana. Amin. Nah, sekarang aku kembali lagi ke Adik. Adik program sekarang kelas 6. Iya, Setiap tuh latihan berapa minggu sekali? 1 minggu 1 kali. 1 minggu sekali. Ya. Berapa jam? 1 kelas 1 jam. Keren teman-teman semua. Ini betul-betul kita nggak sia-sia nih datang dari Jogja ke sini mendapatkan 3 generasi. Langka yang 3 generasi ini kita belum dapat, baru dapat di episode ini. Kita episode yang ke-69 ini. Jadi baru ketemu tamu yang istimewa dari Yang Uti, anaknya sampai ke cucunya. Baik, Yang Uti, makasih banget Mbak, makasih Ade, makasih. Tapi sebelum kita tutup, Uti coba bisa membuat statement di sana, memberikan motivasi, inspirasi, semangat anak-anak bangsa, anak negeri. Ya paling tidak tetap harus bergairah, bersemangat, berkarya. Monggo Mbak Uti. Baik, terima kasih Pak. Jadi ya pengalaman saya kemarin itu saya di Royal House ya, itu ya. saya membawakan 3 generasi, di mana ada geguritan atau puisi dalam bahasa Jawa, itu judulnya joget. Oh. Jadi di situ saya
menyampaikan pesan bahwa dengan joget itu bisa bermanfaat untuk diri sendiri maupun untuk bangsa dan negara. Tidak harus jadi dokter atau jadi apa, Benar, tapi betul. joget ya, menari ya, betul. menari. Jadi jangan menyepelekan hal seni budaya. Dalam hal ini adalah seni tari. Ternyata dengan seni tari saya bisa ke Jakarta, saya bisa ke Taiwan, anak saya, siswa saya bisa sampai Swedia, walaupun saya nggak ikut karena sudah nggak bisa menari dengan bagus. Oke, teman-teman semua, itu tadi dari Mbak Uti ya, memberikan inspirasi, motivasi ya, sangat inspiratif sekali. Monggo adik-adik bisa mengambil di situ bagaimana harus berjuang agar bisa mendapatkan hasil. Tadi Mbak Uti, sekarang kita mau dengarkan putrinya yang akan memberikan juga statement bagaimana kita harus berjuang. Monggo, Mbak Yu. Iya, terima kasih Pak Didi. Kalau dari saya, pesannya ya tetap semangat, jangan lelah untuk terus bergerak, terus berkarya, menggelisahkan diri untuk berekspresi, mencari ruang untuk berkarya. Itu, jadi jangan lelah, tetap semangat. Keren, keren. Jangan lelah, jangan manja, jangan ngeluh ya. Ya, Bapak kalau sudah umpama ngeluh, kemudian capek dan sebagainya, itu tanda-tanda hamba Tuhan yang tidak pernah bersyukur. Ya, jadi di sini jangan pernah ada kata-kata lelah, kata-kata sambat, nggak ada. Buktinya sekarang terbukti perjalanan waktu di Porejo ini, sanggar ini sangat banyak murid-muridnya dan rata-rata semua berprestasi. Sekarang kita akan dengarkan tadi Eyang, Putri, sekarang cucunya. Monggo cucu, silahkan Ya, berikan statement. ya cuma tetap semangat, jangan biarkan umur menjadi halangan. Wis. Keren, benar. Ini maksudnya tuh nyinggung Om Deddy ini. Jadi umur tidak menjadi halangan, betul ya. Umur tidak menjadi halangan, semua tidak menjadi, pokoknya tidak menjadi pantangan, pokoknya semua harus berbuat yang positif, hasilnya mesti juga positif. Terima kasih Ibu, terima kasih Mbak, terima kasih Dek ya atas waktunya buat Om Deddy dan teman-teman semuanya. Terus berkarya, terus berbuat, benar, jangan lelah, tetap jaga nama besar Porejo. Ya. Baik teman-teman semua, itulah tuh tadi kita berdialog dengan 3 generasi ya, 3 generasi penari klasik yang ada di Kota Porejo. Yang Pak Didi tahu baru ada di Porejo, nggak tahu kalau yang lain mungkin ada, tapi yang jelas jarang bisa ada 3 generasi, biasanya hanya dua generasi. Kemudian di paling 1 generasi, bawahnya selesai. Ini 3 generasi ini. Semoga adik kita ini besok juga punya keturunan, juga paling enggak ada juga jadi 4 generasi. Ya, terima kasih. Tapi sebelum itu sekali lagi Pak Didi ucapkan terima kasih kepada Sanggar Prigel yang memberikan fasilitasi semua yang ada di sini. Kemudian juga dengan Mogang dan Insaga, Gidim Production, juga anak Pak Didi Asakoto. Terima kasih. Salam prestasi. Salam prestasi. Salam prestasi.